Oke, kita mulai podcastnya bersama gue Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu. Halo, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Oke, ada satu teman gue, gue samarin namanya demi menjaga privacy dari teman gue ini, ya gitu. Sebenarnya dia mahasiswa gue, dan karena sekarang sama-sama belajar jadi investor ya, jadi gue harus samarin demi menjaga, sekali lagi demi menjaga privacy ya. Sebut aja namanya Bang Hans ya, Bang Hans ya. Dia tuh sebenarnya WA gue, jadi nomornya tuh gue kehilangan. Dia nanyain gue terus, halo pak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Ini siapa ya, gue pikir gitu. Beberapa hari berikutnya dia, malam pak, terus apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Waduh, ini siapa ya? Ternyata karena nomornya tuh hilang di HP gue. Jadi si Bang Hans akhirnya pas lihat, ya ampun si Bang Hans ini. Ya, terus akhirnya dia mau tanya lah. Kurang lebih gini ya, gue lihat dari chatnya waktu di WA ya. Waktu dia WA, mau tanya pak, mau nanya soal investasi nih. Saya bingung banget cara memanage uang, dan uang dari gaji saya tuh harus diapakan pak. Saat ini saya bekerja di salah satu vendor telekomunikasi ya, dengan gaji 6 juta per bulan. Gede loh, 6 juta per bulan, masih orang baru loh ya. Terus aku udah hitung pengeluaranku per bulan sekitar 2 juta per bulan. Umurnya masih 21 tahun. Lalu diralat jadi bisa nabungnya 2,5 juta ya, dari gaji 6 juta. Terus kemudian bisa terus gua ralat semua. Dari gaji 6 juta, pengeluaran per bulannya 2,5 ya gitu. Saya itu tinggal sendirian pak, ibu saya udah meninggal, dan saya dan bapak saya komunikasinya lagi gak baik 4 tahun ke belakang. Nah, jadi sepertinya sisa gaji itu sekitar 3,5 ya, 3.500.000. Jujur sebelumnya aku pernah sih di reksadana pak, cuman ya kan untungnya gak banyak. Aku juga pernah investasi di kripto, tapi aku takut banget waktu itu coba 500, pernah untuk 1 juta, pernah juga jadi minus. Oke, ini saya mau beralih ke saham pak. Kalau menurut bapak gimana? Takut banget di kripto. Lihat aja kejadian koin Luna sekarang yang turun 80%. Setahu saya sih saham itu maksimal turun 10% nggak sih pak? Nah, oke. Jadi ada beberapa pertanyaan ya di sini ya soal sahamnya tadi. Terus kemudian habis itu ya akhirnya dia nanya, gue ngajakin sebenarnya pengen ketemuan karena mungkin dia sibuk. Jadi gue lagi mau cari waktu supaya bisa nongki bareng aja sih. Ngobrol bareng itu lebih enak gitu. Oke, oh ya, wah ada yang mau belajar juga pak. Oh iya, ini gue lihat chattingnya karena waktu itu akhirnya karena ada 2 orang yang saat ini, yang tadi gue bilang di podcast gue sebelumnya, Kak Dini sama Bang Hans ini lagi belajar bareng sama gue. Belum ketemu tapi kita sapa-sapa aja lewat WhatsApp supaya nanti kalau ada momennya baru kita ketemu. Oke, Bang Hans, kalau lo lagi dengerin podcast gue akan coba jawab beberapa hal penting ya. Pertama, selamat ya, kalau syukuri karena punya gaji dengan kerjaan baru, dan apalagi lo lagi kuliah saat ini. Terus kemudian habis itu gajinya 6 juta per bulan. Perjuangin, karena itu kerja keras. Tapi perjuangan dengan kerja keras itu jangan sampai menyia-nyiakan uang yang kita kumpulin. Untungnya masih single ya, masih gue denger kan masih ngekos juga. Jadi simpen uangnya dengan baik gitu. Dan pertama-tama paling murah, paling gampang
resikonya kecil, taruhlah di reksadana pasar uang. Seperti yang udah gue ajarin dari obrolan kita ya gitu. Cara memanage, gue jawab satu-satu karena di sini langsung nanya, bingung cara manage uang. Nah, kalau dapat uang 100%, langsung sisihkan 20% untuk investasinya, 30% buat wanti-wanti, terus kemudian 50%-nya itu untuk dipakai kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau bisa lebih untuk diinvest itu lebih baik gitu. Nah, kemudian kalau misalnya udah bisa nabung itu salah satu prestasi yang luar biasa banget ya. Kalau bisa udah bisa maintain uangnya, itu aja udah salah satu cara bisa menabung, dan harus konsisten, lakukan secara konsisten. Buat kayak gue, buat laporan keuangan setiap tanggal 27 ketika kita nerima gajian, kita langsung otomatis membuat laporan keuangan. Gak harus pakai buku sih, tapi kalau pakai komputer, pakai Excel atau pakai taruh di Google Sheet, itu sheet ya juga bisa. Terus kemudian kalau mau nyaman lewat menulis, bisa kita bikin laporan keuangan dulu, pengeluaran, pemasukannya berapa. Membiasakan itu dulu paling penting. Jadi semua ada step-stepnya supaya kita terbiasa. Karena itu hal yang paling dasar menurut gua. Nah, sekarang karena tinggal sendiri, ya kita harus berjuang menata keuangan kita, ya kan. Jangan sampai kita akhirnya minus uang kita. Makanya setiap berusaha untuk hemat, pengeluarannya dihemat. Ada banyak pilihan di hadapan kita dan kita harus belajar hemat. Jadi berpikir pilih A, B, C gitu. Jadi kalau kadang-kadang kalau coba cari terkait dengan namanya frugal living ya gitu. Setahu gue frugal living itu misalnya contoh, lu udah beli sepatu dan lu bisa pakai sepatu itu sampai habis-habisan baru lu beli lagi gitu. Jadi kita nggak buang duit kita untuk beli barang yang sama ya, dan kita nggak membuang dengan sia-sia. Misalnya lu punya jam tangan satu itu aja dipakai sampai benar-benar mati, baru lu beli lagi jam tangan gitu. Jadi itu model-model frugal living ya. Jadi karena lu sendirian terus kemudian harus nata keuangan, maka lakukan dengan cara seperti itu. Apalagi lu masih single, jadi masih punya potensi kita buat nabung. Nah, salah satu pasti kita karena terbiasa dengan pergaulan sana sini dengan teman kanan kiri, jadi dengan mudah kita kadang-kadang langsung ikut, orang lagi yang booming tuh kripto, kita masuk kripto. Padahal kripto itu punya resiko yang sangat tinggi banget kalau kita nggak hati-hati ya. Kalau mau coba-coba silakan, tapi kalau udah ngelihat ini potensinya bahaya, lebih baik cari resikonya yang paling kecil. Kalau dananya nggak cukup masuk deposito atau masuk ke obligasi, ya kita mulai dengan cara yang paling murah, harganya murah. Kita masuk di reksadana pasar uang yang sudah dikelola oleh fund manager. Jadi kita pun di sana itu udah resikonya paling kecil pun kita harus melihat-lihat gitu ya. Lihat prioritas mana yang kita pakai, karena itu kan reksadana pasar uang untuk jangka pendek. Jadi kita masih bisa kontrol. Gue selalu gue akan selalu invest di tempat yang bisa gue kontrol uangnya. Kalau nggak bisa terkontrol, apalagi kalau misalnya di kripto volatil yang terlalu tinggi terus kemudian jadi nol, gue juga udah pernah masuk sana. Wah, ini bahaya, gue bilang gitu. Jadi jangan langsung nyoba ke instrumen yang resikonya gede banget, langsung tiba-tiba ke forex ya, terus kemudian ke falas atau trading emas. Wah, lebih baik yang ringan-ringan dulu yang bisa kita lihat nilai investasinya berkembang, karena kita kan ngelawan inflasi ya gitu. Kita ngelawan inflasi yang dulunya harganya murah sekarang tiba-tiba naik. Nah, makanya duit kita harus taruh di invest. Kalau cuma taruh di bank, ya lo bisa pasti naruh di bank, tapi duitnya nggak akan berkembang gitu, nggak akan berkembang banyak. Dan selalulah belajar dari banyak mentor, selalu belajar dari kanan dan kiri,
tanpa tergesa-gesa. Selalu gue bilang gitu, tanpa tergesa-gesa. Mau belajar saham boleh, belajarlah dari orang-orang yang tidak ngoyo kepada Anda, memaksakan Anda. Belajarlah pelan-pelan gitu. Belajarlah dari mentor-mentor yang memang mau memberikan hati buat lo, buat belajar tentang hal-hal di dunia investasi ya. Jadi bukan belajar dari orang-orang yang ngoyo supaya lo ikut-ikutan. Jangan pernah ikut-ikutan, itu bahaya banget. Belajar dari pengalamannya. Itu belajar, hati-hati banget. Terus kemudian jadi jangan lompat langsung ke kripto. Gua secara pribadi tetap rekomen untuk cari yang sederhana, resikonya kecil, yaitu reksadana pasar uang seperti yang udah kita diskusi, dan lo kan sekarang udah masuk di reksadana pasar uang ya gitu. Pelan-pelan aja, slow, lo lihat. Karena gue pribadi kalau mau invest, gue harus bisa lihat keuntungannya berapa gitu di depan mata. Kalau nggak bisa gue jamah, nggak bisa gue pantau, gue nggak berani gitu. Atau terlalu volatil yang terlalu parah gitu. Nah kan di sini lu juga bilang kan saham itu maksimalnya turun 10% ya. Kenapa kalau kripto itu drastis? Ya karena ada ibaratnya ada polisinya. Kalau di sekuritas saham itu ada polisinya. Jadi turun itu nggak drastis banget gitu. Jadi ada mengalami diskon tuh juga nggak parah banget sampai akhirnya duitnya minus nes gitu ya. Jadi harus dicamkan bahwa setiap investasi itu ada resikonya. Makanya lakukan diversifikasi. Ada yang uang lo sisihin juga beli emas, ada yang lo sisihin juga kalau mau masuk di tadi kayak saham atau cicil emas ya gitu. Terus kemudian ada siapin tabungan untuk darurat juga ya. Darurat, terus kemudian dana pensiun, ya, asuransi, tapi selalu hati-hati pelajari sebelum kita ikut asuransi, selalu pelajari asuransi itu sendiri gitu. Karena ya kita tahu tingkat kepercayaan terhadap asuransi lagi menurun karena kasus-kasus yang ada saat ini. Nah, itu selalulah diversifikasi itu penting banget ya gitu. Semoga ini membantu Bang Hans. Nanti kapan-kapan kita akan ketemu, kita atur waktunya supaya kita bisa ketemu, dan banyak hal yang gue pengen cerita juga buat lo, dan kita bisa tukar pikiran supaya lo juga makin literasi finansialnya makin kuat. Buat teman-teman yang lain yang lagi dengerin podcast gue, kalau lo punya cerita, lo punya masalah, lo mau berbagi dengan gue, boleh ke WhatsApp gue juga boleh, atau langsung tulis di situ juga ada link form di Google Form. Lo boleh tulis di situ lo mau berbagi cerita, nanti gue bacain, terus kemudian kita selesaiin bersama-sama. Gue coba kasih dari sudut pandang gue, atau nanti pada akhirnya kita akan ketemu gitu. Terima kasih. Salam dari gue, Lembut Ambon. Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan.